Dia jual-jual kesetiaan gitu sama gue, cok. Ah, shit. Aduh, pusing. Nah, kalian juga harus ingat, mereka ini yang ngaku-ngaku murtadin selalu menjual-jual kesedihan, ya. Demi apa? Demi selangkangan dan demi donasi. Itu aja dua hal. Ingat, demi uang dan demi selangkangan. Nggak lebih dari itu, jual cerita kesedihan. Si Kezia juga menarik simpatik orang juga supaya orang percaya sama dia, apa yang dia katakan, itu juga kan menjual kesedihan. Begitu juga dengan Lina Wijaya, ngaku-ngaku sakit. Untuk apa? Untuk menarik perhatiannya si Cenyong. Tapi Cenyong, ya sempat terpengaruh. Kan dia bilang sempat terpengaruh karena dia merasa kasihan. Tapi ternyata, emang ular akan selamanya ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video lanjutan dari yang semalam ya, dari yang kemarin teman-teman. PS Sarah bongkar-bongkaran, ada kata fa titik. Nggak enak saya ngomongnya teman-teman. Ini masih seputar isu dunia perlendiran, teman-teman. Ini memang bukan urusan kita, ya kan? Tapi berhubung yang diisukan oleh Pastor Sarah ini adalah orang yang sering mengejek-ngejek iman kita, ya, bahkan sampai dilaporkan gitu. Nah, maka di situ saya wajib menyelam sampai ke dasarnya, teman-teman. Teman-teman, mungkin teman-teman nggak tahu dan bertanya-tanya, PS Sarah itu yang mana, Bang Ayubi? Nah, di sini saya tampilkan. Ini yang namanya PS Sarah, teman-teman, yang pernah mengisukan burungnya Dr. Joshua Tewu itu ada tai lalatnya. Burungnya ya, manuknya, manuk. Ngerti manuk kan? Iya, itulah. Ya, kita tonton videonya, teman-teman. Ini ngaku-ngaku murtadin. Bukan agama biasa. Ngentot bareng selama 1 bulan di Tangerang. Bahkan saya tahu tempat kontrakan dia ngentot bareng itu kumpul kebo. Si perempuan dari Purbalingga jauh-jauh datang ke Tangerang cuma buat ngentot, tinggal kumpul kebo. Ini murtadin. Mereka modelnya kayak gitu. Ngaku-ngaku berapologet. Bahkan si perempuan yang teman tidurnya ini, yang kumpul kebonya ini, dia menjalin hubungan dengan si Krisli, orang Wanes JO. Dan dari pengakuan si perempuan ini, dan saya ada buktinya, mereka sudah tinggal bersama. Ya bayangin aja teman-teman, saudara. Laki-laki perempuan dewasa tinggal bersama, menurutmu ngapain? Apa kau pikir mereka main halma, main ludo, main ular tangga? Tapi kalau ular tangga bisa jadi ya, ular-ularan. Kau turun naik, ya kan, sebentar naik, sebentar turun. Inilah kelakuan orang-orang ini. Ya, kalian paham. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sama kalian tentang perkataan orang ini. Ya. Perhatikan di sini. Oke guys, aduh kocak banget ini, kocak. Ini gue baru nyampe banget rumah jam 10 malam karena ada beberapa hal yang perlu gue kerjakan. Tapi ketika gue sampai rumah, gue lihat chat nyokap gue itu lucu banget, kok. Kalian bisa baca ya chatnya ini dari nyokap gue. Nah, kita tahan dulu ya, kita lihat chatnya dari nyokap. Lucu banget, kok. Kalian bisa baca ya chatnya ini dari nyokap gue. Kalian perhatikan ya, nih ini dari nyokapnya. Ngangubungi mama pakai nomor baru deh, pusing. Ini dia bilang, ini udah saya pelajari video-videonya. Saya rangkumkan, nanti saya ulang lagi. Jadi ini Kezia banget, Kezia Depari banget. Si pendeta palsu itu, pendeta Kezia, Krisdi Depari, Kezia Sembiring. Ya. Itu si Yuli Tuyul stay di Jepang. Di sana dia tak ikut casting artis JAV. Capek-capek sana dapat peran istri ketiduran. Si Yuli, maksudnya Lina Wijaya. Yuli itu Lina Wijaya. Nah, begini ya. Jadi konsepnya mereka ini modelnya sama. Tentang bagaimana si Krisdi Depari, Kezia Sembiring ini, ya, membuat satu cerita bohong, seolah-olah itu dibuatnya chat
saya dengan dia dan chat tulang saya dengan dia. Pertanyaan saya ya, itu chatnya WA-nya saya itu WA saya berapa? Karena ini WA saya yang sekarang ini bukan WA yang saya cantumkan di profil saya, ini bukan chat WA saya yang dulu. Dia bisa tahu nggak, kasih tahu saya nggak WA saya yang lama itu yang chat sama dia? Karena mereka modelnya begitu. Seolah ini chat dari saya dan tulang Samuel, tetapi dia chat dirinya sendiri, pakai nomor lain. Ya, begitu juga dengan si Lina Wijaya ini. Bukankah ada si Yuli? Yuli itu siapa maksudnya? Ibu Yuli yang muslim sama akun tuyul. Maksudnya gimana? Stay di Jepang, di sana. Nah, coba kamu nanti naik ya. Berbagi sumber. Jadi si Lina Wijaya ini seolah-olah chat-chatan sama mamanya si Chin Yong ini. Ya, Chen Yong. Seolah-olah dia chat-chatan sama mamanya Chen Yong. Lalu si Lina Wijaya bilang, ini nih chat gue sama nyokap lo. Begini. Padahal ternyata itu si Lina Wijaya sendiri yang chat dirinya sendiri. Seolah-olah mamanya si Chen Yong. Tapi Chen Yong kan bukan orang bodoh. Dia tahu lah gak ya mamanya chat ya kan ngomong. Ini WA-nya jadi WA sendiri, diri sendiri. Ini WA Lina yang untuk Lina sendiri. Itu loh. Dengar ya, perhatikan. Oke guys, aduh kocak banget ini kocak. Ini gue baru nyampe banget rumah jam 10 malam karena ada beberapa hal yang perlu gue kerjakan. Tapi ketika gue sampai rumah, gue lihat chat nyokap gue itu lucu banget kok. Kalian bisa baca ya chatnya ini dari nyokap gue. Nah terus ini ada chat dan nyokap gue ini di chat sama si Lina Wijaya nih, orang yang tergila-gila banget sama gue. Nah ini si chatnya. Katanya dia ngaku di chat sama orang yang ngakunya sih orang tua temen gue di kampus ya guys ya. Gila, serem juga ini. Anjir, bisa gini ya? Ya jadi kalian bisa baca sendiri tadi screenshotannya chat dari orang yang katanya ngaku bokapnya teman gua di kampus gitu, ngechat dia sambil katanya ngatain gua nih kayak homo nih orang nih, ini homo. Oh, yang ini chatnya bukan chat mamanya, ada lagi nanti chat mamanya satu. Dan ini ya, dia ngakunya ini si Lina Wijaya ngaku bahwa dia si Lina Wijaya itu lagi chat-chatan ada bapak-bapak yang ngaku-ngaku bapak dari temannya di kampus. Logikanya kan di mana? Si Chen Yong punya teman dan temannya ini punya bapak. Nggak bisa naik Kak, akun gua di blok permanen. Nah, pakai akun baru, bikin akun baru, coba ngomong di sini Datuk Suryo. Coba naik ke sini pakai akun yang lain. Yang memblok siapa? YouTube. Ini kamu bisa typing di tempat saya. Jadi, si Chen Yong punya teman. Si Chen Yong punya teman dan temannya ini punya bapak. Masuk akal nggak? Coba kalian pikir. Dan bapaknya teman si Chen Yong me-WA si Lina Wijaya dan bilang kalau si Chen Yong itu gay. Kan nggak masuk akal. Pertama, kok dari mana mereka kok bisa ngerti nomor? Ini kan teman kuliahnya si Chen Yong. Apa semua orang tua atau bapak, semua bapak-bapak temannya si Chen Yong itu dimintain nomornya sama si Lina Wijaya? Kok gatal banget barang dia ya? Nah, kan nggak masuk akal banget kan? Tapi masuk akal kalau dia segatal itu, bisa jadi. Kita nggak tahu, tapi logikanya di mana gitu? Di mana ceritanya, di mana jalurnya? Bapak temannya si Chen Yong di kampus WA-WA-an sama si Lina Wijaya. Ini kan kebodohan hakiki. Makanya saya selalu bilang sama si Kezia sama orang-orang ini, kalau mau fitnah orang, fitnah lah yang benar ya. Dipakai otaknya untuk fitnah itu yang benar. Tapi kan namanya setan nggak pernah pintar ya kan, pasti ada celahnya situ. Dalam fitnahnya di situ sebenarnya ada jawaban bagi orang yang mau pakai otaknya. Nah, itu kan logikanya di situ. Dan dilihat dari situ tulisannya, gaya tulisan si Lina Wijaya banget. Iya kan? Coba perhatikan di video. Si Kezia pun modelnya begitu. Oke guys, aduh kocak banget ini kocak. Ini gue baru nyampe banget rumah jam 10 malam karena ada beberapa hal yang perlu gue kerjakan. Tapi ketika gue sampai rumah, gue lihat chat nyokap gue itu lucu banget kok. Kalian bisa baca ya chatnya ini dari nyokap gue. Nah terus ini ada chat dan nyokap gue ini di chat sama si Lina Wijaya nih, orang yang tergila-gila banget sama gue. Nah ini si chatnya. Katanya dia ngaku di chat sama orang yang ngakunya sih orang tua temen gue di kampus ya guys ya. Gila, serem juga ini. Anjir, bisa gini ya? Ya jadi kalian bisa baca sendiri tadi screenshotannya chat dari orang yang katanya ngaku bokapnya teman gua di kampus gitu, ngechat dia sambil katanya ngatain gua nih kayak homo nih orang nih, ini homo nih orang ya, terus kayak pelacur pria atau apalah gitu. shit. Oke, ini gua kasih fakta di balik semua drama itu ternyata itu dia sendiri yang ngechat. Ya, ini adalah buktinya nih. Typingannya sama, typingannya sama nih, bukti-bukti chat dia nih waktu ngechat sama gua. Gila, typingannya minimal minimal typingannya dibenerin dulu goblok, jangan disamain kayak gini. Ini typingan lu sendiri ya. Astaga gila. Typingannya sama persis, gila, ketahuan lah goblok. Intinya gini guys, intinya gini. Si orang ini, si Alo ini kan dia tuh bisa dibilang fans berat gua lah. Dia tuh tergila-gila sama gua ya. Mungkin karena gua ganteng aja. Biasa lah gua ganteng gitu. Tapi ya gua tinggalin dia gitu di saat dia lagi sayang-sayangnya. Ya udah gitu. Dia akhirnya mencoba buat menjatuhkan gua bagaimanapun caranya gitu. Ya gua sih nggak merasa dijatuhkan sama sekali. I'm fine, I'm happy. Terus blow up nama gua di akun YouTube lu ya, Lina Wijaya terus. Dan juga tag dong akun YouTube gua tuh biar di subscribe. Soalnya subscriber gua naik nih ya. Subscriber gua naik lumayan. Viewers juga lumayan naik. Kalau di TikTok gak usah ditanya lagi lah ya. Nah intinya gitu.
Dan perkara foto atau masalah gaya-gaya cosplay kayak gitu, gua tuh udah hobi cosplaying tuh dari dulu ya, teman-teman kalian udah pada tahu lah gua tuh hobinya apa. Terus masalah-masalah rambut panjang, visual kayak segala macam, emo dan sebagainya, that's good gitu. Make up juga ya, belajar tipis-tipis lah gitu lah guys ya. Nah, apakah hal itu aib bagi gua? Apakah itu hal yang memalukan bagi gua? Nah, ini sama banget modelnya dengan si Kezia. Kezia itu, Chrissy Depari alias Kezia Sembiring, Kezia Depari, Kezia D. Itu fitnahnya juga tentang saya juga sama, ya kan? Dia selalu mengatakan ke orang-orang, lihat itu si Sarah make-upnya, make up lonte. Ngatain saya punya salon, dibilang saya kerja di salon plus. Lihat aja tampak si Sarah, pakaian si Sarah dari dulu. Saya itu suka pakaian yang beda dari orang lain. Sekalipun saya pendeta, saya suka pakaian seksi di momen yang lain, bukan di saat mimbar, ya. Karena saya ini melayani Tuhan, menjadi pendeta itu ditangkap Tuhan, itu dari dunia sekuler. Ngerti nggak? Saya kerja di entertain, dari kuliah saya sudah di entertain. Saya punya ada nama artis sendiri yang saya nggak perlu bawa-bawa itu ke kalian. Karena lain nama saya waktu di dunia artis, dunia entertain, beda lagi nama saya ketika di dunia bisnis, pekerjaan, di dunia pelayanan. Nah ini dunia pelayanan. Nama saya, ini nama baptis saya, Sarah. Jensen itu nama opung saya. Yang baru kemudian saya pakai baru tahun ini. Ya, dia bagaimana mengkritik saya pakai wig. Dibilang saya mirip bencong, padahal itu semua karena siriknya. Di mana wig saya pakai bencong? Dibilang saya lonte. Inilah framing-framingan mereka. Begitu juga dengan tulang saya. Cuma karena tulang saya anak band, terus dikiranya anak band. Kalian setuju nggak? Kalian di sini? Hah? Walaupun ada kalian anak-anak band. Setuju nggak kalian dikatakan kalian tukang main perempuan, tukang lonte? Enggak kan? Karena nggak semua anak band. Memang ada anak band yang suka main perempuan, tapi tidak semua. Percaya nggak kalian? Artis-artis itu, sekalipun ada dia anak band, dia juga tidak main perempuan dan tidak bercerai, walaupun ada juga yang bercerai. Tapi tidak semua pemain band, apalagi tulangku itu. Sejak dia umur masih 11 tahun, dia sudah ditangkap Tuhan, sudah mengalami Tuhan. Umur dia waktu 17, dia udah keluar negeri. Bahkan dia sudah selalu dalam pelayanan dia, dalam dia musik, ngeband, dimanapun, dia selalu menginjil. Dan itu tentang Jesus adalah, Jesus is Yehovah, Yotevave. Nggak ada yang lain. Itu loh, jadi lihat ya, ini si Rina Wijaya pun melakukan hal sama. Semua mereka modelnya sama. Karena apa? Spiritnya sama. Kalian harus pintar memahami. Bagi gue pribadi enggak. Kenapa gue posting di akun gue yang satu lagi, yang Toward the Truth, itu karena memang ya postingannya di sana aja. Kenapa memang? Dan juga ngetes ombak sih, kata gue mah. Karena akun juga nggak gue private. Bahkan postingan itu gue upload di YouTube, gue upload di TikTok gue gitu, yang notabene nontonnya banyak. Dan bagi gue itu bukan sebuah aib. Bahkan keluarga gue juga tahu. Nah, si Lina ini targetnya adalah menjatuhkan nama gue di keluarga gue, biar gue tuh terkesan jelek. Buset, kata gue, orang akun aja nggak gue private. Gue juga tahu akun lu tuh nge-followin akun gue. Yang gambarnya anjing semua tuh akun lu, gue tahu ya. Jadi gue diamin aja sih. Tadinya pengen gue blokir, cuman ngapain juga ngeblokir, biarin aja biar dia panas gitu ya. Nah jadi perkara itu dia tujuannya memang untuk menjatuhkan nama gue. Kalau bisa sih sekalian juga Lina Wijaya, gue bakal upload foto yang kayak gini lebih banyak lagi ya. Gue bakal make up lebih gila-gilaan, dan gue bikin diri gue secantik mungkin lah gitu, biar lu makin panas gitu ya. Terus biar dijadiin bahan gorengan di konten lu. Nah ntar goreng-gorengin gue ya, lu tahu kan. Nah terus ntar tag juga akun gue, bilang nama gue siapa, gue tinggal di mana ya. Lu blow up aja terus, gue tunggu ya. Gila, keren banget gue. Nah itu yang video pertama. Kita lihat videonya yang kedua. Aduh pusing gua, resiko jadi orang ganteng. Lu mau tau gak seberapa ngebetin si Lina sama gua? Gua sampai heran dong. Nih lu baca. Chen, please besok ketemu di Manggarai. Lina mau pulang ke PTK SBH. No. Tulisannya sama kayak typingannya. Sebelum ini saya lihatkan sama kalian. Ini diposting tanggal 18 Agustus kemarin. Ya, akhirnya dia berani buka suara. Karena apa? Karena seperti si Kezia modelnya. Cinta ditolak, fitnah bertindak. Karena mengemisnya terlalu lama, tidak juga digubris ya. Sama si Chen Yong. Kemudian akhirnya si Lina Wijaya memfitnah dia, makanya dibongkarlah sebenar-benarnya. Nih ya. Oke, di sini ada Pak Golojo TV. Tunggu ya, Pak. Shalom. Yang tadi nih, SBH Kapital, tadi ke Kapital. No. Tulisannya tuh lihat. Sama kayak yang tadi coy. Sama yang bikin lama gitu, yang aku orang tuanya teman gua anjing. Tuh baca tulisannya. Aku suka kamu bukan karena tubuhmu, tapi roh kamu telah masuk di sukmaku, dan aku jadi budak-budak atas mauku sendiri. Anjir, gila nih orang. Ngebuat banget sama gue ya. Gue juga sampai heran. Kenapa sih cewek-cewek pada ngebuat sama gue? Gue sendiri bingung. Teman-teman aja lah yang menilai sendiri ya, bagaimana kelakuan orang ini yang dimaksud oleh PS Sarah ini, yang katanya bukan hamba Tuhan, bukan penginjil gitu ya, yang katanya penginjil, yang kerap kali menggaung-gaungkan kasih, menggaung-gaungkan kekudusan gitu ya, bahkan kerap kali merendahkan iman kita teman-teman.
Kelakuannya begini ternyata. Ya, Allah bongkar semuanya melalui orang yang pernah dekat dengan Lina Wijaya. Apa daya jual gue ya? Nah, terus gue kasih aja, pulanglah, jangan bikin ribet hidupku sendiri. Ini orang gila, Cok, tergila-gila sama gue, Cok. Stres. Gimana gue agak kasihan, guys. Dia bilang kayak gini, nggak tahan lagi sakitnya, guys. Dia jual-jual kesedihan gitu sama gue. Gimana, coy? Anjing. Dia jual-jual kesedihan gitu sama gue, Cok. Ah, shit. Aduh, pusing. Nah, kalian juga harus ingat, mereka ini yang ngaku-ngaku murtadin selalu menjual-jual kesedihan, ya. Demi apa? Demi selangkangan dan demi donasi. Itu aja dua hal. Ingat, demi uang dan demi selangkangan. Nggak lebih dari itu. Jual cerita kesedihan. Si Kezia juga menarik simpatik orang juga supaya orang percaya sama dia, apa yang dia katakan, itu juga kan menjual kesedihan. Begitu juga dengan Lina Wijaya, ngaku-ngaku sakit. Untuk apa? Untuk menarik perhatiannya si Cenyong. Tapi Cenyong, ya sempat terpengaruh. Kan dia bilang sempat terpengaruh karena dia merasa kasihan. Tapi ternyata emang ular akan selamanya ular. Nggak ada bedanya. Nih, tetap sama nih, lihat nih. Nih kalian harus lihat ya. Tunggu. Di dalam di sini. Nih. Ini WA si Lina Wijaya ke dia, 15 Agustus. Jadi masih baru kan? Sekarang kan masih baru tanggal 16 Oktober. Jadi ini baru banget. Bahkan baru 2 bulan nih, 15 Agustus. Sekarang 16 Oktober. Baru 2 bulan. Tapi di dalam video si Lina Wijaya nggak ngaku, saya difitnah, itu AI, ini nggak AI. Nih, kenapa mereka selalu bilang itu AI? Karena sebenarnya cara mereka memfitnah orang, ya, termasuk memfitnah saya, si Kezia itu pakai AI. Seolah-olah WA sendiri. WA dari orang lain, padahal WA sendiri. Video-video, saya jelas-jelas itu saya menaruh foto saya waktu jadi model. Dia fitnah, dia bilang itu AI, saya pakai foto badan orang lain. Ketika dilihatkan semua foto badan saya selalu live. Itu semua badan saya sama, ya. Kenapa mereka selalu menuduh kita melakukan itu? Karena mereka sebenarnya melakukan kejahatan demikian, teman-teman. Ya, saudara lihat nih. Ini sebab Lina nggak mau opname, mempercepat. Dia mau mati, Lina mau ketemu titik, sebutin tempat dan waktu demi menghargai kebersamaan dan masa lalu yang mau dikubur dan say goodbye tanpa benci dan dendam seperti yang kamu mulai. Harap kesadaranmu ada. Dia ini seakan-akan ngancam mau bunuh diri. Sob Katul Seno, iya. Kelompokan mereka kayak gini, lihat nih. Dia itu bahasa Madura, teman-teman. Dibaca pula oleh PS Sarah. Nih. Aduh, parah. Sob Katul Seno. Seno itu, teman-teman, bahasa Madura. Kalau bahasa Indonesianya itu pelacur gitu atau lonte. Akan-akan ngancam bunuh diri, dan itu di tempatnya si Julius itu nanti saya tampilkan juga. Ternyata dia mau bunuh diri. Kalau menurut saya ya biarin aja dia mati. Kalau dia hidup nggak ada gunanya. Sejak kapan mereka berguna di dunia kekristenan? Yang ada mereka ini cuma jadi sampah dan mempermalukan kekristenan, bahkan menghujat Yesus. Sebenarnya mereka lah yang penghujat Tuhan Yesus sebenarnya, bukan orang-orang Muslim seperti yang mereka katakan. Oke, teman-teman. Part 2 cukup dulu sampai di sini ya. Ini menarik ini, teman-teman. Semakin ke sono, ini semakin ngeri bahasannya, teman-teman. Semakin ngeri. Bahasan daripada PS Sarah ini ya. Aduh, yang membuat saya terpingkal-pingkal, teman-teman. Ada yang komen, Sob Katul Seno katanya dibaca. Aduh, ternyata si Lina Wijaya, si Metatron, terus siapa lagi, si BAB, ya, yang kowar-kowar katanya begini dan begitu, bahkan kerap kali menyerang Islam, merendahkan ajaran Islam gitu ya. Ternyata kelakuannya nggak jauh-jauh dari lendir. Kalau yang dikatakan oleh PS Sarah ini benar gitu ya. Sampai jumpa di part yang ketiga, teman-teman ya. Saya masih ini, teman-teman ya. Kalau masalah dunia pergelutan seputar keotenan, tanya sama Al-Ayyubi, Bamtri, dan juga Julius gitu, teman-teman. Mohon maaf jika ada silap kata, teman-teman. Sampai jumpa di part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.